Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi terkait program penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keselamatan jalan raya dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Sonia Sulistiono STMT. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desi Rahmadina Sakitri dengan NIM 115, mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Jember. Materi presentasi terdiri dari 5 pokok bahasan, di antaranya yang pertama, pendahuluan, dilanjut dengan bahasan kecelakaan lalu lintas di jalan tol, fenomena perilaku berkendara dan peristiwa kecelakaan di jalan tol, program peningkatan keselamatan di jalan tol, dan terakhir penutup. Pokok bahasan yang pertama yakni pendahuluan, berdasarkan data yang bersumber dari Focus Group Discussion, yang diselenggarakan via Zoom kemarin atau dapat dilihat kembali pada YouTube, pada tahun 2018 diketahui 1,35 juta orang meninggal akibat kecelakaan, dengan angka fatalitas di Indonesia mencapai 28.000 jiwa, atau setara dengan 3-4 orang meninggal setiap jamnya, dan kerugian ekonomi mencapai 328 triliun per tahunnya. Pada tahun 2019 sampai dengan 2020, khususnya pada tahun 2020, di mana awal pandemi COVID-19 masuk di Indonesia, dan terjadi pembatasan perjalanan berupa PSBB dan ataupun PPKM, mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Namun, pada tahun 2021, sampai dengan Oktober kemarin, data kecelakaan lalu lintas meningkat dengan seiring aktivitas lalu lintas yang kembali normal. Nah, fakta unik yang dapat diketahui di mana sebagian besar kecelakaan terjadi pada cuaca cerah, geometri jalan lurus, dan kondisi permukaan yang baik. Atau secara garis besar dapat ditarik benang merah, bahwa karakteristik kecelakaan condong disebabkan oleh kelalaian pengemudi, dan hubungan antara perilaku berkendara dengan kondisi geometri jalan menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas pada presentasi kali ini. Selanjutnya, topik yang kedua yakni kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Terdapat 3 komponen yang saling berkaitan dalam berlalu lintas, yakni diantaranya yang pertama manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan sebagai alat transportasi, dan terakhir jalan sebagai lintasan yang didesain mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar. Berdasarkan faktor keterkaitan antara 3 komponen ini, dapat ditarik faktor penyebab kecelakaan untuk masing-masing komponen, seperti pada manusia atau lebih akrab disebut sebagai human error, kemudian faktor kendaraan yang berfokus pada performa kendaraan, kemudian jalan yang berfokus pada kondisi geometriknya. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh geometri jalan, maka sebuah jalan harus memenuhi 3 persyaratan, yakni diantaranya kelayakan teknis dan pelayanan keselamatan, kelayakan operasional, dan terakhir kelayakan administratif untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penyelenggaraan. Topik yang ketiga terdiri dari 2 poin, yakni yang pertama fenomena perilaku berkendara dan peristiwa kecelakaan di jalan tol. Definisi perilaku oleh Schaff dijelaskan sebagai aktivitas nyata yang ditampilkan seseorang dan dapat diamati secara langsung maupun tak tampil secara langsung. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kartika, disebutkan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku dan mengurangi tingkat konsentrasi dalam berkendara. Di antaranya yang pertama mengantuk, di mana pengendara kehilangan daya reaksi dan konsentrasi akibat kurang istirahat ataupun kurang tidur. Yang kedua karena lengah, yang ketiga faktor kelelahan, dan yang terakhir adalah mabuk yang disebabkan oleh pengaruh alkohol dan sejenisnya. Kemudian untuk poin yang kedua, peristiwa kecelakaan di jalan tol diketahui pada tahun 2018 sampai 2019 terdapat 1.499 kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi. Dan pada tahun 2020, penyebab kecelakaan didominasi oleh pengemudi mencapai angka 87%, diikuti dengan faktor kendaraan sebesar 12,5% dan faktor geometri jalan yang hanya kurang dari 1%. Untuk contoh peristiwa yang diambil, pada tahun 2019 terjadi kecelakaan di tol Kertosono Mojokerto pada gambar sebelah kiri. Kemudian pada tahun 2020, 4 kecelakaan, di mana 3 kecelakaan di tol Cipali, 1 kecelakaan di tol Pekanbaru Dumai. Dan yang terbaru pada 2021,
kecelakaan kembali terjadi di tol Kertosono Mojokerto. Topik yang keempat yakni mengenai program peningkatan keselamatan di jalan tol. Peningkatan keselamatan berkendara di jalan tol merupakan tanggung jawab bersama dengan upaya-upaya yang diterapkan oleh masing-masing instansi. Pada presentasi kali ini akan dibahas upaya yang dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT dan oleh instansi Polri. Langkah BPJT dalam peningkatan keselamatan jalan tol dilakukan dengan pendekatan pada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keselamatan seperti mengadakan kampanye 5 aksi setuju yang paling terbaru, kemudian talk show terkait safety driving, dan pendekatan terhadap perbaikan sarana. Untuk kampanye 5 aksi setuju bisa dilihat pada slide. Selain itu, BPJT juga melakukan inovasi keselamatan jalan tol yang terdiri dari pemanfaatan teknologi crash cushion untuk mereduksi kecepatan akibat tubrukan dengan ilustrasi pada sebelah kanan, kemudian pemasangan chevron speed reduction marking untuk mengurangi kecepatan, pemasangan wire rope sebagai pengaman, kemudian pemasangan rumble dot pada ruas jalan tol Cipali. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi singing road untuk meningkatkan konsentrasi pengemudi pada jalan tol Ngawi Kertosono. Mohon maaf, sebelumnya terdapat kesalahan ketik pada poin nomor 3. Kemudian yang terakhir adalah pemasangan lampu strobo di titik awan kecelakaan pada tol Cipali. Selanjutnya adalah kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, yakni yang pertama melakukan penindakan terhadap para pelanggar, yang kedua memberikan himbauan kepada semua pengendara untuk selalu mengecek kondisi kendaraan dan mematuhi kecepatan yang telah ditentukan di jalan tol. Solusi atas kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan terdiri dari 2 metode, yakni metode preemptif atau penangkalan meliputi pengaturan lalu lintas, penjagaan, sosialisasi atau kampanye, dan peningkatan giat rekayasa lalu lintas. Untuk metode yang kedua, yakni metode preventif, meliputi teguran, tilang, sampai dengan penyitaan. Tindakan-tindakan lain terkait perbaikan terhadap sarana prasarana penunjang keselamatan, diantaranya dilakukan pemeliharaan ulang marka jalan, pemasangan rambu minimum dan maksimum kecepatan, kemudian pemeliharaan ulang pita penggaduh untuk meningkatkan konsentrasi, pemasangan marka tepi berprofil, dan pengadaan jalur penyelamat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa angka kecelakaan lalu lintas pada jalan tol yang cukup tinggi dengan faktor penyebab utama adalah kelalaian berkendara. Berdasarkan analisis tersebut, dilakukan upaya dan perencanaan program yang diprediksi mampu meningkatkan tingkat keselamatan serta mengurangi kecelakaan yang terjadi di jalan tol. Sekian dari saya untuk video presentasi terkait program penanganan kecelakaan di jalan tol. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.